Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, kita sekarang belajar IPS-nya gabungan dengan matematika dan PKN. Alokasi waktunya 3 kali 45 menit kalau tatap muka. Karena kita daring, kita maksimalkan daring ini semaksimal mungkin agar tujuan dari pembelajaran, tujuan dari materi kita pada kali ini bisa tuntas. Temanya adalah pemanfaatan bangun ruang sisi datar. Di temanya pemanfaatan bangun ruang sisi datar. Indikator dari matematikanya menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Ini indikatornya. Kalau PKN menyajikan bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional. Dari IPS menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran teknologi serta pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi sosial budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Literasinya kalian nanti diminta untuk membaca rumus luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar serta pemanfaatan tanaman toga. Fokus di sini. Kalian tahu rumus luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Fokusnya di sini. Kalian pahami betul rumus luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Kemudian problem based learning-nya kalian diminta nanti mengidentifikasi bentuk penguatan partisipasi warga negara dalam pelestarian lingkungan hidup. Kalian diminta untuk mengidentifikasi apa sih dari warga negara di sekitar kalian, masyarakat di sekitar kalian itu dalam upaya melestarikan lingkungan hidup. Misalkan mereka bercocok tanam di halaman rumah, tanam sayur mayur, tanaman toga dan lain sebagainya. Kemudian yang kalian perlu juga konsentrasi adalah membuat pot yang berbentuk bangun ruang sisi datar. 3 ini nanti kalian bisa kalian nanti diminta untuk memahami rumus luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Terus kalian bisa mengidentifikasi masyarakat di sekitar kalian dalam pelestarian lingkungan hidup. Kemudian yang bentuk karya nyatanya kalian adalah membuat pot yang berbentuk bangun ruang sisi datar. Nah, kalau dari matematika, lembar kerja peserta didiknya, dari matematika, kalian membuat pot limbah kaleng yang berbentuk bangun ruang sisi datar. Sebelum pot digunakan, ukurlah luas permukaannya. Kemudian 3, menghitung volume tanah yang diperlukan untuk menanam tanaman toga. Yang keempat, dokumentasikan proses kegiatan pot dari bangun ruang datar itu. Dari matematika kalian diminta untuk membuat pot limbah kaleng ini. Kemudian ini contoh-contohnya dari matematika. Bisa nanti kalian komunikasikan dengan intensif dengan guru mata pelajaran matematika. Kemudian dari IPS, kalian diminta untuk membuat sebuah karya dari barang yang tidak begitu bernilai menjadi lebih bernilai. Nanti ini kegiatannya kegiatan produksi kalian. Jadi dari bahan-bahan limbah kalian manfaatkan agar mempunyai nilai lebih, mempunyai nilai tambah. Kerajinannya dari kaleng bekas makanan itu yang ada di rumah kalian, atau kalian bisa cari di sebelah rumah atau di pekarangan rumah, limbah-limbah kaleng. Itu kalian buat seperti yang disuruh di mata pelajaran matematika itu. Kalian ukur, kemudian kalian isi dengan tanah, kemudian kasih tanaman yang menurut kalian bermanfaat untuk kalian maupun keluarga kalian dan
masyarakat sekitar. Nah, tujuan dari produksi pot dari kaleng bekas ini agar kalian bisa ramah terhadap lingkungan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian bisa merubah barang yang tidak bernilai menjadi yang lebih bernilai. Barang yang tidak bernilai dirubah menjadi barang yang bernilai ekonomis, artinya mempunyai harga jual. Seperti ini contohnya, kalian bikin dari kaleng cat ini, kalian hiasi dan lain sebagainya, kemudian kasih tanaman toga, sayur mayur dan lain sebagainya. Silahkan kalian dokumentasikan kegiatan kalian itu dari proses pembuatan awal, diukur, kemudian dimasukkan tanah, kemudian dicat, kemudian dikasih tanaman. Nah, kriteria dari penilaian IPS dari dokumentasi yang kalian kirimkan nanti, kriterianya seperti ini: kerapian, kemudian kebersihan, kemudian partisipasi kalian dalam membuat proyek kaleng pot dari kaleng bekas ini, partisipasinya bagaimana, apa kalian proaktif apa tidak, kemudian ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas. Kemudian nanti nilainya ada nilai baik sekali, kemudian baik, dan yang ketiga ada cukup. Dari PKM-nya kalian cari tahu partisipasi masyarakat di sekitar kalian, ibu, bapak, tetangga, bude, pakde, dan lain sebagainya dalam pelestarian lingkungan. Bikin lingkungan hijau, bikin lingkungan bersih dan asri, itu kalian dokumentasikan dan kirim ke guru mapel PKM-nya. Rubriknya seperti ini. Kalian bisa mengidentifikasi, misalkan contoh, ibu ini lagi menanam tanaman sayur. Ibu ini lagi menanam tanaman hias. Nanam tanaman hias. Bikin penghijauan di areal pekarangan rumah, misalkan kayak gitu. Kalian kirim dokumentasi kegiatan-kegiatan orang-orang di sekitar kalian dalam pelestarian lingkungan itu berbentuk foto dan kirim ke guru mapel PKN. Itu untuk hari ini dari mata pelajaran IPS, matematika, dan PKN. Sebelum Mbak akhiri, ingat, jaga selalu kesehatan, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, selalu cuci tangan, jaga kebersihan, hindari kerumunan yang menimbulkan potensi penyebaran COVID-19 ini. Pak Syud akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.